Selamat pagi, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, dan secara khususnya buat anak-anak didik saya di SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar, Sumatera Utara, kelas 11. Pada pagi hari ini kita memasuki materi bab 4, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Salam sehat. Semoga semua kalian tetap sehat meskipun dalam proses belajar daring. Tapi harapan ibu kalian semua sehat, demikian juga beserta orang tua kalian dimanapun kalian berada. Bagian A, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nomor 1, makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa dapat diartikan juga sebagai sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu atau kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, berupa sebuah persahabatan, kerjasama, maupun permusuhan ataupun peperangan. Nah, jadi kalau berbicara masalah hubungan internasional, berarti ini dilandasi oleh alasan manusia adalah makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia sebagai makhluk hidup adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hubungan interaksi dengan manusia lain. Karena untuk memenuhi segala kepentingan manusia, manusia harus mengadakan interaksi, saling membutuhkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan hidup manusia itu sendiri. Negara juga demikian. Setiap negara memiliki tujuannya masing-masing. Seperti negara Republik Indonesia memiliki tujuan, salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 adalah menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial. Nah, dari tujuan negara Republik Indonesia itu, kita memiliki sebuah kewajiban moral dan kewajiban dalam tanggung jawab menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Karena untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia itu tidak akan bisa terrealisasi tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, jadi landasan daripada kita, negara Indonesia mengadakan hubungan internasional dengan negara lain sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea 4. Nah, kita melihat bagaimana pengertian hubungan internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Mukhtar Kesumatmaja, hubungan internasional adalah hubungan interaksi yang melintasi batas-batas antar negara dilakukan oleh subjek hukum internasional sehingga menimbulkan akibat hukum internasional. Yang kedua, menurut Mukhtar Maksud, hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena di dalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok. Yang ketiga, menurut J.C. Johar, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung di antara negara-negara berdaulat. Di samping itu juga sebagai studi tentang pelaku-pelaku non-negara atau non-status actors yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. Nah, di sini yang mau Ibu jelaskan, salah satu pengertian dari hubungan internasional menurut para ahli adalah menurut
Pak Profesor Muchtar Kesumatmaja. Beliau mengatakan bahwa hubungan internasional adalah hubungan yang dibangun antar beberapa negara sehingga melintasi batas-batas negara yang dilakukan oleh subjek hukum internasional sehingga menimbulkan akibat hukum internasional. Dalam pengertian yang diterangkan oleh Pak Profesor Muchtar Kesumatmaja, ada dua substansi yang terpenting dalam pengertian hubungan internasional, yaitu yang pertama bahwa hubungan internasional adalah hubungan yang dibangun oleh masyarakat bangsa-bangsa yang melintasi batas-batas negara sehingga harus dilakukan oleh subjek hukum internasional. Nah, di sini berarti substansi yang pertama dalam hubungan internasional adalah adanya subjek hukum internasional. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional? Berarti di sini adalah sesuai dengan pengertian subjek hukum. Subjek hukum itu artinya adalah pelaku-pelaku. Pelaku-pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum. Jadi setiap pelaku ataupun subjek itu adalah pihak-pihak yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum. Nah, kalau begitu, kata-kata subjek di sini yang diartikan sebagai pelaku, berarti di sini setiap pelaku yang mengadakan hubungan kerjasama itu berarti adalah orang-orang ataupun negara-negara yang bisa dimintai pertanggungjawabannya tentang apa perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang berhubungan dengan negara-negara lain. Jadi kalau kita berbicara masalah subjek itu artinya orang yang melakukan suatu perbuatan dan dia biasanya adalah orang yang sudah dewasa. Subjek hukum berarti itu biasanya adalah pelaku-pelakunya atau jika dia orang atau personality maka dia sudah dewasa. Nah, yang kemudian dia adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Artinya dia tidak gila, tidak orang yang berada di bawah di bawah daripada perlindungan orang lain. Jadi dalam hal ini subjek hukum berarti haruslah orang yang sudah dewasa, berarti dewasa secara hukum ini berarti berusia 20 atau 19 tahun ke atas dan orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Itu pemahaman atau pengertian subjek hukum. Jadi kalau kita ditanya subjek hukum itu siapa sih? Subjek hukum berarti setiap pelaku atau orang-orang atau personality yang dia itu sudah cukup umur, sudah dewasa dalam artian hukum dan dia adalah orang yang mempunyai rasio atau memiliki akal sehat ataupun dia yang sehat jasmani dan rohaninya. Begitu ya, Nak ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam pendapat Profesor Muchtar Kesumatmaja dalam hubungan internasional ada hal yang kedua yang penting yaitu mengakibatkan atau menimbulkan akibat hukum internasional. Apa yang dimaksud dengan akibat hukum? Di sini maksud akibat hukum adalah jika ada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam hubungan internasional itu, maka pihak-pihak yang bekerja sama dalam hal ini dilakukan oleh negara ataupun dilakukan oleh delegasi atau pemerintah negara tersebut, tentunya antara pihak-pihak yang terkait menimbulkan adanya akibat hukum. Apa akibat hukum dengan adanya hubungan internasional? Berarti antara pihak-pihak yang mengadakan hubungan atau yang bekerja sama memiliki hak dan kewajiban. Dari hubungan internasional itu menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Siapa yang memiliki hak dan siapa yang berkewajiban, atau yang sebaliknya siapa yang berkewajiban, maka dia, negara itu pasti akan berhak. Jadi kedua hak dan kewajiban ini adalah sesuatu follow up kelanjutan dari setelah dibangunnya hubungan internasional itu.
ya. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, yang harus kita peroleh setelah kita melakukan suatu kewajiban. Nah, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai subjek hukum ataupun suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Begitu ya, Nak ya. Nah, jadi Ibu sudah jelaskan salah satu pengertian dari hubungan internasional menurut Profesor Mukhtar Kesumatmaja. Nah, kemudian kita lanjut kepada konsep hubungan internasional. Apa sih yang menjadi konsep dari adanya hubungan internasional itu? Artinya, hubungan internasional itu dibangun oleh negara-negara di dunia internasional ini karena beberapa konsep seperti satu, politik luar negeri, yaitu seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan agar tercapainya tujuan dan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Nah, jadi setiap negara memiliki politik luar negeri. Pada saat negara itu akan melakukan hubungan internasional sebagai konsep atau pemikiran yang harus ada di pemikiran para penyelenggara pemerintahan, tentunya adalah politik luar negerinya. Jadi politik luar negeri itu adalah seperangkat cara atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk bagaimana mengadakan hubungan dengan negara lain agar tujuan dari negara kita dapat tercapai, agar kepentingan-kepentingan nasional negara kita dapat tercapai. Tadi di awal saya sudah mengatakan, tanpa adanya kerjasama dengan negara lain, tentunya suatu negara tidak akan bisa merealisasikan tujuan negaranya, kepentingan nasionalnya. Jadi setiap negara harus memiliki politik luar negerinya, ya. Jadi itu dia artinya. Nah, kemudian yang kedua, konsep yang kedua, hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatan negara lain. Apa maksudnya? Jadi hubungan luar negeri berarti setiap atau keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara. Jadi Indonesia menjalin hubungan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Amerika, Australia, Jerman, Inggris, dan lain-lain. Nah, hubungan yang dibangun itu disebut hubungan luar negeri, sehingga kita menempatkan pejabat-pejabat diplomatik kita di negara lain. Kita memiliki kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Hong Kong, dan di banyak negara. Nah, tetapi negara kita tidak tunduk kepada kedaulatan negara lain. Artinya apa? Artinya negara kita memiliki kedaulatan sendiri yang harus dihargai dan dihormati. Nah, negara orang juga demikian, memiliki kedaulatan negara itu sendiri. Jadi kita tidak harus tunduk kepada kedaulatan negara lain. Artinya kita menjadi sebuah negara yang independen, merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan atau peraturan-peraturan daripada negara lain. Meskipun kita harus saling menghormati sebagai negara yang mengadakan hubungan internasional. Nah, yang ketiga adalah politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun dengan organisasi internasional. Artinya begini, setiap masing-masing negara memiliki politiknya masing-masing, memiliki cara-cara atau kebijakan-kebijakannya masing-masing dalam membina hubungan internasional. Nah, kemudian antara masyarakat internasional secara keseluruhan di dunia ini kan banyak negara-negara, kurang lebih hampir 300 negara-negara yang ada di dunia sebagai anggota daripada PBB. Nanti kita akan lanjutkan mengenai masalah organisasi internasional seperti PBB. Nah, sebagai organisasi internasional yaitu PBB, semua negara di dunia ini menjadi anggota PBB.
Nah, dalam membina hubungan sebagai masyarakat internasional yang berada di bawah satu organisasi besar, tentunya harus ada politik internasional yang dibangun oleh organisasi internasional itu. Jadi politik antar negara itu harus bisa dihargai oleh negara lain. Tiap-tiap negara harus saling menghargai politik nasionalnya masing-masing, sehingga di dalam politik nasional itu terbangun suatu politik internasional. Jadi seperti pengertian tadi, politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara. Jadi di organisasi PBB di situ terdapat politik internasional, ya. Setiap negara di situ berhubungan dan di dalamnya ada politik, ada kebijakan-kebijakan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, nomor 2, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Nah, sekarang mengapa Indonesia perlu melakukan hubungan internasional? Seberapa jauh pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Nah, saya tadi sudah mengatakan bahwa Indonesia memiliki tujuan negaranya. Tujuan negara Indonesia yang tercantum di bab 4 alinea maksud saya tercantum di pembukaan alinea 4. Di sana dikatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan negara Republik Indonesia itu, maka kita sadari sebagai negara yang sudah pernah terjajah sekian lama tahun lamanya, bahkan sampai 350 tahun kurang lebih. Kalau itu benar, ya, kalau itu benar, tentunya ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, sejarah yang cukup pahit bagi bangsa Indonesia. Semua itu menjadi perjalanan ataupun menjadi masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Nah, mengingat faktor sejarah tadilah, maka kita perlu membangun hubungan internasional supaya kita tidak lagi mengalami penjajahan di versi baru atau sering disebut dengan neokolonialisme. Kita harus membangun hubungan internasional dengan bangsa-bangsa di dunia. Karena apa? Karena kita jangan sampai nanti kita menjadi bangsa yang sangat kaku ya dalam membangun hubungan interaksi, dan tujuan nasional kita juga tidak akan bisa terrealisasi tanpa adanya hubungan internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi seperti sebuah prinsip, artinya untuk bisa mencapai tujuan nasional kita harus mengadakan hubungan kerjasama dengan negara-negara di dalam masyarakat internasional. Samalah seperti Anda, anak-anakku sekalian, jika Anda tidak membangun hubungan interaksi yang positif sesama anak pelajar, sesama anak sekolah, tentu kamu kurang menambah wawasan, karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Kita membutuhkan orang lain, karena kita intinya adalah makhluk sosial, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana pentingnya hubungan internasional itu bagi Indonesia, ya. Yang pertama, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure. Jadi pemahamannya adalah Indonesia bisa bersahabat dengan masyarakat internasional karena kita sudah negara merdeka. Pengertiannya sebagai negara merdeka, negara yang independen, berdaulat, berarti kita diakui kedaulatan kita oleh masyarakat dunia. Kedaulatan itu artinya keberadaan kita ada di tengah-tengah masyarakat dunia sebagai satu negara yang merdeka, independen, memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Nah, jadi kita diakui secara de facto. Itu artinya kemerdekaan kita secara nyata de facto diakui bahwa Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945 pada saat Presiden Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta
mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan kelahiran negara kita sebagai negara de facto secara kenyataan ada di tengah-tengah masyarakat internasional. Lalu pengakuan de jure artinya apa? Pengakuan de jure adalah pengakuan keberadaan negara kita sebagai salah satu negara yang sudah merdeka secara de facto dan diikuti secara hukum atau de jure sebagai negara yang memiliki kedaulatan atau eksistensi. Jadi pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum yang diikuti dengan adanya hubungan internasional, adanya kerjasama dengan negara-negara lain, adanya kerjasama bersifat bilateral, multilateral maupun antara regional, ya. Jadi suatu hubungan internasional bisa dibangun jika negara itu memang sudah merdeka secara de facto dan secara yuridis atau de jure, ya. Kemudian pentingnya kerjasama dalam hubungan internasional adalah dipengaruhi dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Apa maksudnya? Jadi begini, pada saat Indonesia sudah merdeka, sudah diakui secara de facto, nah kita perlu menunjukkan keberadaan kita di tengah-tengah pergaulan internasional. Kenapa? Karena kita takut ada faktor internal. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam diri negara Indonesia atau yang berasal dari negara Indonesia. Ada kekhawatiran kalau kita tidak melakukan hubungan internasional, ada kekhawatiran kita bahwa nanti negara kita itu akan terancam lagi kemerdekaannya. Tentunya kita jangan lagi terulang ke masa lalu, di mana sejarah sudah mencatat Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, mulai dari Portugis, Inggris, ya kan, sampai ke Belanda, terakhir Jepang. Nah, ini semua menjadi suatu sejarah pahit bangsa Indonesia. Nah, jadi kekhawatiran itu harus kita jawab dengan melakukan hubungan internasional. Nah, jadi faktor kekhawatiran yang mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Kita kan zaman sekarang kalau di sana ada tadi kata-kata kudeta. Zaman sekarang kalau negara kita itu nggak melakukan hubungan interaksi secara internasional dengan negara-negara lain, kita bisa dikudeta loh. Kudeta itu artinya apa? Coup d'etat dari bahasa Belanda, coup d'etat. Coup d'etat itu artinya menggulingkan, ya, menggulingkan pemerintahan yang sah yang datang dari negara lain. Jadi negara lain itu bisa saja datang ke Indonesia, lalu kita diserang, kita dilakukan agresi, ya, agresi itu artinya penyerangan secara militer. Kemudian akhirnya kita jadi berperang dengan negara lain dan akhirnya negara kita itu terguling kekuasaan pemerintahan yang sah. Nah, akhirnya kita jadi terjajah kembali. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kudeta itu artinya menggulingkan suatu pemerintahan yang sah secara militer. Jadi ini sangat-sangat kita jaga, makanya kita perlu melakukan hubungan internasional, ya. Di dalam negeri pun bisa saja terjadi kudeta. Ada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi teroris yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah sehingga mereka ingin mengambil kekuasaan dan mendirikan negara tertentu misalnya, ya, karena kita tahu ada teroris juga di Indonesia, ada organisasi-organisasi yang radikal. Nah, ini kita antisipasi supaya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kudeta atau menggulingkan pemerintahan yang sah, gitu ya. Nah, kemudian di sana tadi adanya intervensi dari negara lain. Yang dimaksud dengan intervensi adalah campur tangan negara lain terhadap urusan dalam negeri negara kita. Nah, ini benar-benar tidak boleh. Di dalam menjalin hubungan internasional, tidak boleh negara lain melakukan intervensi ke negara kita. Intervensi artinya campur tangan. Negara lain mencampuri urusan dalam negeri negara kita.
ikut dia mengompor-ngompori, ikut dia melakukan provokasi, itu dilarang ya, itu tidak baik ya, itu bisa melanggar hukum internasional ya. Jadi setiap negara harus saling menghormati kedaulatan negara-negara lain di dalam hubungan internasional sebagai masyarakat internasional. Ya, itu merupakan prinsip-prinsip daripada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Nah, kemudian faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam ketergantungan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, maupun masalah pandemik seperti saat ini. Nah, jadi anak-anakku, faktor eksternal ini lebih luas lagi sebenarnya ya, karena kita adalah bangsa-bangsa yang menjadi bagian dari masyarakat dunia, tentu kita harus melakukan hubungan internasional, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ada satu negara pun yang tidak berhubungan secara internasional. Amerika sebagai negara the big power atau negara yang sangat berpengaruh di dunia internasional pun melakukan hubungan internasional, melakukan kerjasama. Karena apa? Dengan kerjasama, masalah-masalah ekonomi, sosial, hukum sosial budaya, pertahanan, keamanan dapat diselesaikan. Seperti saat ini, masalah pandemi. Kalau kita tidak membina hubungan internasional dengan negara-negara lain, bagaimana negara kita yang belum bisa ya Bio Farma sebagai perusahaan negara yang meneliti secara uji klinis tentang keberadaan vaksin, belum mampu kita menciptakan vaksin sampai berapa puluh tahun ke depannya. Tentunya dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sebagai negara yang mampu memproduk vaksin, kita membeli vaksin dari luar negeri setelah dilakukan uji klinis sesuai dengan kemampuan, kesehatan, dan keberadaan masyarakat Indonesia. Jadi itulah salah satu, dengan adanya hubungan internasional, faktor eksternal itu untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi negara-negara di dunia ini. Jadi contohnya seperti cara menghadapi pandemi, kita membeli vaksin dari negara lain, itu artinya bahwa kita bekerja sama, itu artinya faktor eksternal dari hubungan internasional itu benar-benar memang sangat sangat memberi pengaruh dalam hubungan internasional tersebut, ya Nak ya. Nah, kemudian apa tujuan hubungan internasional? Yang pertama, untuk memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, untuk menciptakan rasa saling pengertian antara bangsa dalam membina dan menegakkan hukum antar dunia. Yang ketiga, untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. Yang keempat, menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kelima, untuk membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. Jadi ini membuka peluang ekspor impor ya Nak ya. Kalau kita tidak bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia, kita itu tidak bisa melakukan proses ekspor impor ya. Kita misalnya bisa mengekspor, misalnya kita kelebihan daripada rotan. Rotan Indonesia itu cukup bagus ya. Lalu kita mengekspor, kita jual ke luar negeri. Ya, tentunya ini memberi investasi kepada bangsa kita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita punya lobster, kita punya ikan-ikan yang bagus ya. Kita juga karena banyak hasil ikan laut Indonesia, kita bisa mengekspornya ke luar negeri ya. Dan itu tentunya memberikan investasi bagi pemerintah dan juga nelayan. Nah, jadi dengan adanya hubungan kerjasama, maka tentunya membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri. Petani-petani Indonesia secara pribadi, secara personal, ya. Jadi bukan hanya negara dengan negara. Jadi individu dengan individu pun ada misalnya pengusaha cabai Indonesia yang dia berada di misalnya di Sumatera. Petani cabai ini, petani kentang ini dapat melakukan hubungan ekonomi jual beli, hubungan dagang dengan negara lain yang dijamin oleh
apa namanya, yang dijembatani oleh misalnya konsul ya ataupun atase perdagangan dalam hal ini. Jadi bukan berarti negara dengan negara aja yang melakukan hubungan internasional, tetapi pengusaha-pengusaha bahkan individu secara personality ya Nak ya. Gitu. Jadi itulah tujuan hubungan internasional. Nah, kemudian apa-apa saja ajas hubungan internasional? Artinya begini, Nak. Kalau kita menjalin hubungan internasional, apa-apa aja yang harus kita pedomani? Apa-apa aja yang harus kita jaga atau kita jadikan sebuah prinsip supaya hubungan internasional itu langgeng, supaya hubungan internasional itu bisa saling harga menghargai dan tidak ada merendahkan negara yang satu dengan negara yang lain atau bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Itu makanya kita perlu tahu tentang ajas-ajas hubungan internasional. Jadi yang dimaksud dengan ajas di sini adalah landasan-landasan yang harus kita jadikan pedoman atau prinsip dalam membina hubungan internasional antar negara yang ini mengacu kepada penghargaan terhadap harkat derajat martabat bangsa-bangsa di dunia ya. Nah, yang pertama itu ada ajas teritorial. Apa artinya? Yaitu ajas yang mengatakan adanya kekuasaan negara atas daerahnya, di mana semua warga negara dan semua barang yang ada di wilayahnya tunduk dan patuh terhadap hukum negara tersebut. Artinya begini ya, Indonesia itu bekerja sama melakukan hubungan internasional, baik secara bilateral antar dua negara maupun secara multilateral antar berbagai negara maupun antar regional, yaitu antar sekawasan seperti ASEAN gitu ya. Nah, jadi negara kita itu harus mengingat ajas teritorial, artinya masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, hukum Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain itu dia harus tetap patuh dan tunduk terhadap hukum Indonesia. Jadi hukum Indonesia, hukum nasional Indonesia harus tetap dipatuhi oleh masyarakat Indonesia meskipun dia berada di negara Amerika, di negara Malaysia, di negara manapun dia. Itu artinya. Jadi negara berkuasa atas warga negaranya, atas rakyatnya, dimanapun rakyatnya itu berada. Ya, itu artinya. Jadi adanya kekuasaan negara atas daerahnya di mana semua warga negara dan semua barang yang ada di wilayahnya itu tunduk dan patuh terhadap hukum negara tersebut. Nah, jadi setiap orang yang ada di negara Malaysia atau di negara Amerika, orang Indonesia yang ada di Amerika atau di Malaysia itu pun dia tunduk dan patuh juga terhadap hukum negara di mana dia berada. Gitu loh. Jadi artinya hukum yang ada di negara itu dipatuhi. Dan hukum negara kita sendiri pun harus tetap juga kita patuhi. Jadi hukum itu mengikuti di mana kita berada. Nah, jadi kalau kamu nanti sekolah atau kuliah di luar negeri, kamu harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di luar negeri. Dan hukum nasionalmu pun harus tetap kamu patuhi. Itu ya, Nak ya. Nah, yang kedua, ajas kebangsaan, yaitu setiap warga negara memiliki wewenang untuk melindungi warga negaranya. Jadi setiap negara memiliki wewenang untuk melindungi warga negaranya dimanapun warga negaranya berada. Nah, ini dia ajas kebangsaan. Hukum nasional negara tertentu wajib melindungi warga negaranya, dimanapun warga negaranya berada. Jadi kalau misalnya adalah mahasiswa atau pelajar Indonesia yang belajar atau kuliah di Amerika atau kuliah di Australia, pemerintah Indonesia harus tetap melindungi warga negaranya yang ada di Australia itu. Jadi kayak waktu masa pandemi yang lalu, ini contoh sangat aktual ya. Dulu waktu awal-awal pandemi tahun 2020,
awal-awal Januari, Februari, banyak pelajar-pelajar mahasiswa Indonesia yang berada di Cina, ya, di Cina itu. Waktu itu mereka itu sampai viral ya, karena mereka itu Cina sudah ketahuan bahwa sudah terjadi pandemi virus COVID-19 ini sudah terjadi demikian mewabah di negara itu. Lalu Indonesia sadar bahwa pemerintah Indonesia sadar bahwa dalam hubungan bilateral antara Cina dengan Indonesia, meskipun Cina melindungi warga negara Indonesia yang ada di negara itu, tapi pemerintah kita sesuai dengan ajas kebangsaan wajib melindungi rakyatnya yang ada di negara tersebut. Maka akhirnya pemerintah Indonesia mengakomodasi untuk mengembalikan mahasiswa, pelajar-pelajar yang ada di Cina untuk dikembalikan ke Indonesia agar tidak terkena atau tidak tertular virus COVID-19 pada masa itu. Nah, itu contoh yang sangat aktual. Jadi pemerintah kita berkewajiban. Jadi diberi dana, diakomodasi, difasilitasi, sehingga mereka dikembalikan, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap bisa sampai ke negara Indonesia, dan mereka dalam keadaan selamat atau tidak terkena COVID. Begitulah ajas kebangsaan ini, ya. Lalu yang ketiga adalah ajas kepentingan umum, yaitu negara memiliki wewenang untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan umum. Nah, jadi kepentingan umum ini kan sangat luas ya, Nak ya. Jadi contoh tadi lah kayak pandemi corona ya. Ini kan menyangkut kepentingan umum. Nah, terus waktu para pelajar, para TKI yang dikembalikan ke Indonesia, mereka itu kan berada di negara yang COVID-nya udah begitu tinggi mewabah ya. Lalu mereka dikembalikan ke Indonesia. Nah, untuk menjaga kepentingan umum bagaimana? Akhirnya mereka harus diisolasi. Mereka harus, waktu itu kan dibangun pemerintah tempat isolasi mereka di daerah Batam sana ya. Supaya apa? Supaya mereka jangan menularkan gitu ya. Supaya mereka itu jangan menjadi pembawa klaster untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi mereka yang udah misalnya mereka terkena COVID, setelah mereka diisolasi 14 hari, ya mereka juga harus dipantau supaya jangan sampai menjadi pembawa atau carrier ya, pembawa atau carrier bagi masyarakat yang sehat gitu. Jadi di sini ajas kepentingan umum harus diberlakukan dalam membina hubungan internasional gitu ya. Nah, jadi kayak sekarang negara-negara banyak memberlakukan, contohnya Indonesia. Indonesia tidak menerima kunjungan dari negara lain. Ya, artinya sejak COVID terjadi, Indonesia lebih baguslah apa namanya, turis-turis asing itu tidak boleh masuk ke Indonesia demi menjaga apa, kepentingan umum. Memang ya pariwisata kita itu lockdown ya, artinya kita kekurangan, kita apa ya, akhirnya pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata sangat rendah ya. Tapi itu semua kan menjaga kepentingan umum. Daripada banyak nanti turis-turis mancanegara datang ke Indonesia dan daerah-daerah tujuan wisata itu akan lockdown atau banyak yang terjangkit COVID, kan sama aja. Itu mengancam kehidupan masyarakat negara kita itu sendiri kan. Nah, itu ya. Nah, terus mari kita lihat yang berikutnya adalah pola hubungan internasional. Pola hubungan internasional ini ada 3 ya, pola penjajahan, yaitu penjajahan pada hakikatnya adalah suatu penindasan bangsa terhadap bangsa lain yang disebabkan oleh paham kapitalisme. Nah, di sini artinya gini loh, bagaimanakah hubungan internasional itu bisa kita baca polanya? Pengertian pola di sini adalah bentuk atau wujudnya. Jadi yang pertama pola penjajahan. Jadi dulu ini terjadi kan, hubungan internasional itu kita bisa rasakan dia itu polanya penjajahan atau pola yang sederajat gitu ya. Jadi kalau kamu berteman dengan orang lain, kamu kan bisa rasakan gitu ya. Kamu bisa rasakan apakah pola hubunganmu, pertemananmu dengan orang tersebut positif atau negatif. Itu yang dimaksud dengan pola. Jadi kalau kamu rasakan setelah kamu berteman dengan dia, akhirnya kamu merasakan
bawa banyakkan dampak negatif. Di situ ada tekanan, ada pressure, ada otoritas temanmu itu terhadap diri kamu, ada pengaruh-pengaruh atau sugesti yang tidak baik atau negatif. Ini disebut dengan pola penjajahan, ya. Jadi dalam membangun hubungan itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh ada terjadi pola penjajahan. Jadi kita harus hati-hati dalam membina hubungan, ya. Jadi kalau misalnya Indonesia dengan Cina membangun hubungan bilateral, kalau memang Cina ini mau merajainya dia, mau melakukan penindasan atau penjajahan dalam versi baru, ya kita harus jaga jarak, ya kan, kita harus bisa mengantisipasi pola itu, pola penindasan atau pola penjajahan itu, karena itu tidak baik, ya. Nah, yang kedua, pola ketergantungan. Jadi biasanya pola ini terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, yang kekurangan modal dan teknologi untuk membangun negaranya, sehingga terpaksa mengandalkan bantuan dari negara maju, yang hasilnya mengakibatkan adanya ketergantungan pada negara maju tersebut, sehingga muncullah neokolonialisme. Ini juga pola hubungan yang tidak baik. Karena apa? Ini bisa menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya nanti terjadilah penjajahan dalam new versi. Ya, jadi makanya kita harus menjadi bangsa yang terus meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Pemerintah juga harus bijaksana. Kita harus bisa juga stakeholders, artinya masyarakat Indonesia harus bisa membangun dirinya untuk menjadi orang atau bangsa yang mandiri. Melalui apa? Melalui pendidikan, melalui kemauan yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita jangan memiliki ketergantungan dengan negara-negara lain. Jadi pemerintah kita pun, makanya ini kan sering dikritik ya oleh misalnya kaum intelektual, mahasiswa atau pengamat-pengamat politik. Kita jangan terlalu menjadi menjadi negara yang melakukan peminjaman hutang ke luar negeri sebesar-besarnya gitu. Kita berusahalah untuk bisa membangun pertumbuhan ekonomi di kaki sendiri. Tapi kalau kita memang harus membutuhkan dan dengan pinjaman lunak, artinya kita tidak di pressure, tidak ada tekanan terhadap pemerintahan kita, kita masih berdaulat, eksis baik ke dalam maupun keluar, ya why not ya? Karena negara kita juga harus membutuhkan bantuan dalam hal secara finansial melalui Bank Dunia, melalui kerjasama dengan negara lain. Tapi yang terpenting jangan sampai menuju ke pola penjajahan dalam versi baru atau neokolonialisme. Karena itulah stakeholders kita masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat terpelajar, kamu anak-anak SMA, juga mahasiswa, ya harus pintar-pintar, harus cerdas-cerdas supaya kita mempunyai ahli-ahli di bidangnya masing-masing, supaya kita bisa mengeksplor, ya melakukan suatu penggalian potensi alam sesuai dengan sumber daya manusia yang ada. Jadi harus kita upayakan sumber daya alam seimbang dengan sumber daya manusia supaya negara kita ini menjadi negara maju ke depannya, ya Nak ya. Oke, yang ketiga inilah pola yang paling ideal, yaitu pola hubungan sama atau sederajat, yaitu pola hubungan yang amat ideal karena berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai dengan sila kedua Pancasila yang menganut adanya penghormatan terhadap kodrat manusia sebagai makhluk sederajat. Jadi kan dalam pertemanan pun kan gitu. Kalau kamu aja yang ditraktir teman kamu saja yang dicontekin ke teman kamu nggak pernah memberikan kontribusi, nggak memberikan sesuatu yang menunjukkan harga dirimu, derajatmu, martabatmu, maka lama-lama pertemanan itu menjadi tidak seimbang ya, pertemanan itu menjadi tidak ideal. Jadi kita kalau berteman pun kita ya harus jaga harga diri kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita punya eksistensi, punya kemampuan gitu ya Nak ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apa sarana-sarana dalam membina hubungan internasional? Nah, yang pertama adalah diplomasi, yaitu dengan mengirimkan pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler yang ditempatkan di luar negeri. Nah, jadi ini tentunya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bahwa pejabat-pejabat diplomatik ini adalah pejabat-pejabat yang secara kelembagaan dia itu sering disebutkan lembaga federatif kan.
Lembaga federatif adalah lembaga yang bertugas untuk menangani masalah hubungan luar negeri yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi sebenarnya lembaga federatif ini adalah bagian dari lembaga eksekutif. Jadi Presiden Indonesia, dalam hal ini misalnya Pak Jokowi, sesuai dengan dasar hukumnya pasal 13, mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan ke negara lain, lalu menerima duta dan konsul dari negara lain. Nah, jadi inilah sarana kita untuk melakukan hubungan internasional. Jadi tadi kan udah Ibu singgung, di mana-mana kalau kita membina hubungan internasional, pasti ada kedutaan besar Republik Indonesia di negara lain. Kamu pergi ke Malaysia, ada KBRI di Malaysia. Nah, di KBRI itu ditempatkan, dipilih sama Pak Presiden Jokowi sesuai dengan pasal 13, siapa pejabat duta besarnya, siapa dutanya, siapa konsul jenderalnya, siapa konsulnya, atase-atasenya, ya, atase militer, atase perdagangan, atase pendidikan, sosial budaya. Nah, jadi di situ para pejabat diplomatik, para pejabat korps konsuler itu ditempatkan di luar negeri, dia mewakili pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dan juga untuk melakukan kerjasama dengan negara itu demi kepentingan negara Indonesia. Jadi yang ngurusi hubungan kerjasama Indonesia dengan negara ABC, negara Malaysia, Filipina, Thailand, itu ya pejabat diplomatik, pejabat konsulernya gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sarana hubungan internasional itu yang pertama ya diplomasi. Jadi ada pejabat-pejabat diplomatik ya. Nah, yang kedua adalah propaganda, yaitu sebuah usaha yang sudah diatur secara sistematis dan digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, tindakan kelompok atau negara demi kepentingan masyarakat, tapi bukan kepentingan pemerintahan. Nah, ini kalau sarana hubungan internasional yang bersifat propaganda, ini biasanya bisa menimbulkan hal-hal negatif ya. Misalnya begini, ada hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Lalu negara lain itu mengirimkan mata-matanya, mengirimkan intelijensinya ke negara kita gitu. Nah, ini adalah sarana propaganda. Jadi apa tujuannya secara politik negara itu mengirimkan intelijensinya gitu kan untuk menyelidikin apa gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ternyata dia ingin merugikan negara kita, nah itu tentunya kan dilarang gitu ya. Itu tentu melanggar hubungan internasional, melanggar hukum internasional. Jadi ini yang tidak boleh, apalagi Doasa ini ada teroris ya. Jadi kenapa Indonesia ada terorisnya? Ini pasti ada propaganda dari negara-negara di mana lahir teroris itu, di mana teroris itu ada. Nah, saya yakin itu negara-negara di luar sana yang memberikan propaganda ke negara kita sehingga Indonesia itu masyarakatnya bisa dipengaruhi, bisa diprovokasi untuk ikut sebagai anggota teroris. Nah, itu dia caranya propaganda mereka. Maka hati-hati kita. Jadi cara propaganda ini pura-pura dia berteman, tahu-tahu dia udah punya visi dan misi yang buruk. Nah, itu kamu tentu tahu itu kan negara mana. Misalnya Afghanistan, ya kan Irak, ya kita jujur aja ya dewasa ini, kamu tentu bisa lihat di Google, di YouTube, bagaimana itu negara-negara teroris itu mempengaruhi negara-negara lain dengan cara-cara propaganda. Nah, jadi kita nggak pungkiri Indonesia sudah mengalami suatu keadaan di mana teroris melakukan pengeboman di mana-mana. Itu karena apa? Karena ada hubungan internasional negara kita dengan negara-negara yang ada terorisnya gitu ya. Jadi mereka melakukan propaganda. Nah, yang ketiga, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, ini sarana ekonomi, sosial, budaya ini positif yang dapat menambah pemasukan atau investasi bagi negara yang bekerja sama. Jadi ekonomi sosial kita, budaya kita menjadi lebih maju dan lebih sehat, terjadi pertukaran budaya, ini positif banget ya.
antara negara-negara yang bekerja sama. Nah, kemudian yang keempat melalui sarana hubungan atau kekuatan militer. Nah, kekuatan militer ini dibangun antar negara-negara untuk bekerja sama secara militer. Ini bagus, kayak Indonesia dengan Malaysia pernah mengadakan hubungan kerjasama militer, latihan militer bersama. Ya, ini akhirnya kan kita bisa mengukur kekuatan militer kita dengan negara lain. Jadi kekuatan militer Indonesia harus bisa meningkat dengan melakukan kerjasama secara militer dengan negara lain. Jadi kekuatan kita terukur karena kita bisa membandingkan kekuatan militer negara lain. Nah, untuk saat ini kekuatan militer Indonesia, baik angkatan darat, terutama angkatan darat dan kepolisian, ya saya ke angkatan darat dan angkatan laut ini sangat terpuji, ya. Jadi TNI itu terukur, ya, sangat disegani untuk negara-negara di Asia, ya. Jadi itu semua adalah karena hubungan internasional kita, jenderal-jenderal kita belajar di negara lain bagaimana menggunakan alat-alat apa namanya itu ya, alunsianya itu namanya, atau alat-alat militer gitu ya, pesawat tempur kita yang begitu canggih, itu semua karena kita ada kerjasama dengan negara-negara yang bisa menciptakan pesawat-pesawat apa namanya, pesawat alunsianya, pesawat tempur begitulah ya nak ya. Nah oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, jadi kita sampai ke materi yang ketiga. Bagaimana sih kita dalam menjalin hubungan internasional? Adakah politik luar negeri kita yang demikian berwibawa, eksistensinya tinggi, sehingga kita disegani dalam membina hubungan internasional? Kita perlu membuat kebijakan tentang politik luar negeri kita, dan kita jangan disepelekan oleh negara lain. Nah, itu artinya politik luar negeri. Jadi politik luar negeri, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dalam membina hubungan kita dengan negara lain, sehingga kita punya punya value, ya, punya nilai tersendiri di mata internasional. Jadi kita harus menentukan politik luar negeri kita itu seperti apa dalam membina hubungan internasional. Sama dengan kamu itu kepribadian kamu seperti apa kalau kamu berteman dengan orang lain. Kalau kamu udah dipengaruhi, mulai disugesti, berarti kamu nggak punya prinsip. Nah, kita pun begitu dalam membina hubungan internasional, kita harus punya space, ya, atau punya ciri tersendiri untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai bangsa yang besar yang perlu diperhitungkan di dalam hubungan internasional. Nah, jadi kita itu adalah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, ya. Nah, coba kita lihat. Politik luar negeri adalah upaya pencapaian kepentingan nasional melalui kebijakan yang berhubungan dengan negara lain. Berikutnya, politik luar negeri yang diterapkan suatu negara mencerminkan suatu kondisi dalam negeri atau dalam negara tersebut. Nah, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, yaitu sikap Indonesia yang mempunyai pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak pada blok barat maupun blok timur, serta turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Berikutnya, politik bebas aktif memposisikan Indonesia sebagai subjek hukum internasional, di mana dalam pengambilan keputusan hubungan luar negeri tidak dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh kepentingan politik negara lain. Nah, jadi landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah, landasan idealnya adalah Pancasila. Landasan konstitusionalnya adalah alinea 1 dan 4 pembukaan Undang-Undang 45, pasal 11 dan pasal 13, serta TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Jadi kita dalam membina hubungan internasional dengan negara lain, kita tetap berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu melandaskan kepada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea 1, alinea 4, dan pasal 11, pasal 13,
serta TAP MPR nomor 4/MPR 1978 ya. Nah, jadi di sana tadi ada kata-kata politik bebas aktif memposisikan Indonesia sebagai subjek hukum internasional. Nah, dalam kesempatan ini saya mengulangi lagi bahwa subjek hukum internasional itu tadi di depan saya sudah membahasnya. Sekarang saya menambahkan sedikit lagi bahwa subjek hukum internasional itu adalah pelaku-pelaku dalam membina hubungan internasional dengan negara lain. Siapa sajakah subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional ada 6. Yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling klise. Atau begini, hubungan internasional itu diadakan atau timbulnya hubungan internasional adalah karena negara. Negara itu ada, maka negara bergaul dengan negara lain. Maka negara merupakan subjek hukum internasional yang paling pertama. Tetapi dalam hal membina hubungan internasional itu, negara diwakili oleh penyelenggara negara, pemerintahnya. Contohnya seperti tadi pejabat-pejabat diplomatiknya. Kan negara itu benda mati. Pelaku-pelakunya siapa? Ya tentunya pemerintahnya lah, pejabat-pejabatnya lah, ya kan? Presidennya, menteri-menterinya, dutanya, duta besarnya, konsulnya, begitu ya. Nah, terus yang kedua sebagai subjek hukum internasional adalah yang kedua organisasi internasional. Organisasi internasional ini contohnya WHO, PBB, ya, ASEAN, OPEC, APEC. Nah, setiap organisasi internasional itu adalah subjek hukum internasional. Kan setiap organisasi internasional ini kan punya pengurus-pengurusnya, ada ketuanya, ada sekjennya, begitu. Jadi itulah subjek hukum internasional yang kedua adalah organisasi internasional. Contohnya tadi kayak PBB, ASEAN, OPEC, OKI, ya kan? Terus organisasi yang berada di bawah naungan PBB contohnya WHO, ILO, UNICEF ya dan lain-lain. Lalu yang ketiga sebagai subjek hukum internasional yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini mengapa menjadi subjek hukum internasional? Karena tugasnya adalah tugas kemanusiaan. Palang Merah Internasional ini selalu menurunkan atau menerjunkan anggota-anggotanya ke negara-negara yang sedang mengalami konflik, misalnya peperangan, bencana alam, ya. Jadi ada teroris. Nah, jadi Palang Merah Internasional itu diterjunkan ke daerah-daerah konflik politik, konflik bencana alam. Jadi setiap anggota Palang Merah Internasional itu tidak boleh ditembaki atau tidak boleh dijadikan musuh atau lawan. Jadi mereka itu menjadi subjek hukum internasional. Kalau ditembaki anggota Palang Merah Internasional, karena dia kan anggotanya negara-negara yang ada di dunia. Contohnya Indonesia, PM Palang Merah Indonesia mengirimkan anggotanya untuk diterjunkan bergabung dengan Palang Merah Internasional. Nah, setiap anggota Palang Merah Internasional nggak boleh ditembaki, dibunuh, dijadikan sasaran ya oleh musuh yang sedang berperang, karena mereka itu adalah subjek hukum internasional ya yang memberikan bantuan bagi negara-negara yang sedang berperang gitu. Mereka itu menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang keempat adalah Vatikan, ya tahta suci di Vatikan, di mana berkedudukan Paus Yohanes Paulus ke-12 atau ke berapa lah kelanjutannya lah, pokoknya di mana tahta daripada Paulus ya sebagai apa namanya sebagai uskup yang tertinggi untuk agama Katolik. Ini sesuai dengan perjanjian dari Paus Bonifacius yang pertama bahwa di mana ada umat Kristiani yang beragama Katolik, ya Kristen Katolik, itu harus tunduk kepada Paus Yohanes Paulus kedua yang berkedudukan di Vatikan. Ini sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Paus Bonifacius yang pertama dulu di seluruh masyarakat dunia. Nah, kita tahu bahwa agama Katolik dimanapun mereka berada itu tunduk dan patuh kepada Paus Yohanes Paulus yang berkedudukan di Vatikan. Jadi setiap negara harus menghormati itu. Jadi harus dihargai ya. Jadi kalau orang Indonesia yang beragama Katolik harus tunduk dan patuh kepada keputusan Paus Yohanes Paulus yang menjadi uskup agungnya yang berkedudukan di Vatikan.
gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah individu. Individu kita secara personality bisa menjadi subjek hukum dalam arti positif maupun negatif. Contohnya kalau positif, ada pengusaha Indonesia, dia itu hebat sekali dalam membangun hubungan dagang dengan negara lain. Jadi hubungan dagang itu terjalin, hubungan bisnis itu terjalin antara warga negara Indonesia dengan negara lain. Jadi contohnya kayak ada startup yang sekarang ini ya kan, ada Gojek, ada Grab itu kan orang Singapura yang punya misalnya. Jadi dia kalau dia mempunyai usaha di Indonesia itu kan dia menjadi subjek hukum internasional. Jadi dia di cover ya, dilindungi oleh hukum internasional selain tunduk dengan hukum nasionalnya. Jadi ini individu membina hubungan internasional secara positif. Tapi ada individu yang menjadi subjek hukum internasional karena melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat membahayakan dunia internasional. Contohnya dia sebagai pelaku teroris ya. Kemudian dia misalnya pengedar narkoba Arab internasional, jaringan internasional. Kemudian dia melakukan genosida, pembunuhan massal. Dia menyandera pesawat gitu. Dia secara personality individu, dia jahat banget lah gitu ya. Jadi dia itu dihukum oleh hukum internasional karena dia udah menyangkut masyarakat antar negara. Ya, yang keenam adalah pihak-pihak yang bersengketa. Contohnya kayak teroris itu jadi subjek hukum internasional. Dia dikejar oleh hukum internasional. Kalau tertangkap dia sebagai teroris, kan misalnya itu organisasi teroris itu tertangkap, itu musuh masyarakat internasional. Jadi dia dihadapkan ke mahkamah internasional. Jadi artinya begini, subjek hukum yang saya sebutkan tadi bagi mereka berlaku hukum internasional. Jadi kalau mereka bersalah, dia dihadapkan ke mahkamah internasional, ya mahkamah internasional. Jadi bukan di pengadilan nasional, tapi negara-negara internasional yang menghukumnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan subjek hukum internasional ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah contoh-contoh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif? Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Yang bagian A, Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun kita pernah keluar ya dari keanggotaan PBB tanggal 7 Januari 1965 karena kita memprotes di mana Malaysia ya dengan sangat mulus menjadi Dewan Keamanan PBB. Padahal untuk menjadi Dewan Keamanan PBB itu kan harus pakai uji gitulah, diuji ya kan, harus ada persetujuan dari berbagai negara secara forum gitu. Ya, jadi kita kayaknya sangat tersinggung ya dengan sikap PBB pada masa itu. Kenapa kita tidak dihargai? Kenapa kita kok kita saja belum punya kesempatan gitu, kenapa terus Malaysia gitulah ya. Akhirnya kita kembali lagi masuk ke anggotaan PBB pada tanggal 28 September 1966, tetap dengan keanggotaan yang ke-60. Yang B, memperkarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara Asia Afrika. Kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung ya. Kemudian C, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui gerakan non-blok ini, Indonesia turut serta meredahkan ketegangan antara perang dingin blok barat dengan blok timur pada masa itu ya. Nah, yang D, terlibat langsung dalam misi perdamaian dalam Dewan Keamanan PBB. Jadi kita ikut sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan mengirimkan TNI kita melalui pasukan Garuda ya ke negara-negara yang dilanda konflik seperti ke Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Kemudian tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ya, itu satu penghormatan sangat tinggi bagi negara kita. Kemudian bagian E, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN
ya dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ya, pada itu kan kita pada tahun kita menjadi negara salah satu pendiri ASEAN beserta dengan negara-negara yang lainnya ya. Kita tahu bahwa ASEAN itu adalah organisasi sekawasan Asia Tenggara yang sangat eksis ya. Jadi kita itu menjadi bagian dari pendiri daripada negara ASEAN. Nah, itu satu kebanggaan, kita sangat berperan di dalam pembentukan negara ASEAN itu ya. Terus kita Indonesia menjadi peserta dari setiap adanya kegiatan atau pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Olimpiade dan sebagainya. Kamu juga baru masih ingat kan waktu Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ya yang begitu luar biasa dan kita menjadi juara umum di sana. Nah, jadi banyak peran Indonesia yang sudah pernah kita lakukan dan yang sudah pernah kita juga ikut menontonnya ya. Jadi yang saya terangkan hari ini yang masuk dalam video pembelajaran ini kan yang contoh-contoh yang sudah pernah ada gitu ya, yang sudah lama gitu. Tapi kita kan masih mengingat ya, waktu Asian Games kita menjadi tuan rumah, presidennya waktu itu Pak Jokowi, masih ingat kan yang pembukaan game Asia Games itu begitu spektakuler sekali ya kan. Nah, terus kita juga aktif dalam berbagai organisasi internasional lainnya seperti OKI ya, organisasi apa namanya itu organisasi konferensi Islam ya kan, karena kita mayoritas agama Islam di Indonesia ini. Nah, kemudian OPEC yaitu organisasi penghasil minyak bumi. Kita juga sebagai salah satu anggota daripada negara-negara OPEC karena kita adalah negara yang juga memiliki pertambangan minyak ya. Kita adalah penghasil minyak. Nah, tetapi kita sekarang tidak lagi mau menjual minyak untuk ke pasaran internasional. Kita mengeksplor minyak itu untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, sehingga kita nantinya minyak kita tidak habis ya untuk anak cucu masyarakat Indonesia. Lalu yang berikutnya juga kita ikut sebagai anggota APEC ya kan, organisasi masyarakat ekonomi Asia Pasifik ya kan, kita juga anggotanya. Nah, kemudian menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai adanya pejabat-pejabat diplomatik di negara-negara yang lain. Jadi di Indonesia, di negara di dunia ini ada kurang lebih 300 negara, kita hampir 260 negara mempunyai hubungan diplomatik. Jadi kita bekerja sama dengan banyak negara, hampir kurang lebih 260 negara di dunia ini ya nak ya. Nah, jadi seperti itulah video pembelajaran hari ini. Lalu pada akhir video ini saya mengingatkan kepada kalian bahwa peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia itu masih banyak lagi yang kita lihat pada masa sekarang ini. Jadi dewasa ini banyak peran Indonesia di tengah-tengah forum internasional untuk menunjukkan eksistensi dan keberadaan bangsa Indonesia sebagai bangsa-bangsa yang bagian masyarakat internasional. Sehingga kamu bisa melihatnya ya, kamu boleh tonton bagaimana perannya Presiden Jokowi di tengah-tengah forum internasional melalui kegiatan-kegiatan Presiden Jokowi di negara-negara lain. Sehingga datanglah pemerintah Saudi Arabia dulu ke Indonesia, kemudian Presiden Jokowi juga diundang ke mancanegara, menghadiri konferensi, berpidato pada konferensi itu dan sebagainya ya. Jadi itu perlu juga menjadi sebuah wawasan bagi kamu dan kamu bisa melihatnya itu di YouTube ya untuk menambah wawasanmu. Demikianlah pelajaran kita pada materi bab 4 melalui video pembelajaran kali ini. Untuk berikutnya saya berharap kamu tetap semangat untuk tetap menonton, like dan mensubscribe video ini sebagai wawasan dan pengetahuan kamu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ingat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan,
dan menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.